Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yani berkunjung ke Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura. Kedatangannya didampingi kader Partai Gerindra disambut hangat oleh Pastor Paroki Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura, panitia pembangunan gereja dan juga umat. Ketua DPD Partai Gerindra Papua Yani menyampaikan kedatangannya merupakan undangan dari Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura ke DPD Partai Gerindra Papua. Ia mengatakan bahwa baginya tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar untuk Papua, terlebih Papua mayoritas Nasrani. Tentu dari Partai Gerindra tetap menjaga komitmen baik itu provinsi, kabupaten, kota memberikan dukungan bagi semua tempat ibadah. Peran serta tokoh agama bergandengan tangan dengan pemerintah dan stakeholder untuk tetap menjaga keharmonisan, kedamaian, dan kemajuan dapat terwujud di tanah Papua. Komitmen dari kader Gerindra di Papua tidak lepas dari teladan yang sudah dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Letjen TNI Purnaha Prabowo Subianto yang sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia yang memberikan perhatian besar untuk keagamaan. Diakui Yani bahwa terdapat 3 proposal yang diterima dari gereja, yakni Gereja Katolik Kristus Raja Katedral Jayapura, Gereja Katolik Sang Penebus Sentani, dan juga Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura. Dalam kunjungannya, Yani memohon doa dari umat Katolik kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar beliau diberikan kesehatan, kekuatan sehingga apa yang dicita-citakan beliau untuk bangsa dan negara selalu dalam tuntunan dan diberkati. Di tempat yang sama, Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura, Paul Tumayang Tandilintin OFM, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DPD Partai Gerindra Papua dan jajarannya yang cepat memenuhi undangan kami untuk datang dan melihat Gereja Katolik di APO. Ada beberapa hal penting mengapa gedung Gereja Katolik di APO perlu pembangunan, di antaranya gereja ini sudah berdiri sejak 58 tahun yang lalu di mana gedung gereja sudah tidak memadai dengan jumlah umat yang ada. Lalu bangunan gedung gereja sudah mengalami kerusakan di bagian atap dan rangka, sehingga umat paroki APO berkeinginan membangun gedung gereja yang baru. Pastor Paul Tumayang berdoa Partai Gerindra ke depan menjadi partai besar dan Bapak Presiden Prabowo diberi kesehatan untuk pimpin Indonesia 2 periode. Pembangunan gereja sesuai hasil dari kesepakatan bentuknya tetap sama namun lebih diperbesar dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung saat umat beribadah. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura, FX Sucipto Siam mengungkapkan pembangunan gereja ini perlu kita lakukan karena tidak mampu lagi menampung umat saat beribadah. Dijelaskan bahwa dari data ada sebanyak 1.700 umat Katolik, sedangkan gedung gereja hanya mampu menampung 300 sampai 400 umat, sehingga setiap ibadah umat lebih banyak duduk di luar daripada di dalam gedung gereja dengan menyiapkan tenda dan kursi setiap beribadah. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan gereja sebesar Rp23.377.600.000. Namun dana yang masih terkumpul dari umat sampai saat ini sekitar 3,5 miliar. Langkah yang dilakukan agar pembangunan gereja dapat berjalan dengan menyiapkan dana tukang sebesar 5 miliar dan untuk target pembangunan selesai selama 2 tahun. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.